Allahumma alhimna rusyda bihaqqi sayyidina Muhammad abdika ar-rasyid sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Gitu doang Kiai. Silakan dari para kiai barangkali yang mau ditanyakan kami persilakan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, ya yang dirahmati Allah, terima kasih atas kehadiran di sini. Karena kami jauh memimpikan untuk bertemu lewat dunia maya dan minta diikhlaskan ini yang kami baca hampir tiap hari di Facebook sampai di WhatsApp. Insya Allah. Ada yang satu ingin saya sampaikan itu rasa khawatir yang cukup juga ketika tadi Buya juga menyampaikan bahwa tajalli Allah disemburkan atas surah Muhammad di bahasa kami seperti itu. Di ayat Quran juga kami mencoba membandingkan dapat dari guru-guru pengajian surah atau Iya. bahwa di dalam Al-Quran itu ada beberapa asmaul husna yang itu milik Allah disematkan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Rauf Rahim, Iya. Azizun Alim Alikum, Harisun Alikum bil mu'minina Rauf Rahim. Sahih. Rasa khawatir ketika ini disampaikan kepada awam, khawatir seperti apa yang terjadi kepada Nabi Isa alaihissalam, mengkultuskan Nabi Isa sebagai wujud Tuhan. Sehingga ada rasa bagaimana caranya membendung ini umat yang terutama yang makomnya mungkin masih belum ke situ. Iya. Ini mohon arahan daripada guru mereka. Iya. Ini pertanyaan paling keren selama 2 minggu ini. Yang nanya Kiai soalnya. Tapi itu bukan bertanya kamu nanya yang ala itu ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Seandainya ayat ini membahayakan akidah awam, terus kenapa ayat ini diturunkan? Jangan-jangan ketakutan kita berlebihan karena kita membayangkan orang awam itu selalu di bawah kita. Betapa banyak saya bertemu orang awam, maaf Kiai, awam baca kitab, tapi zuk dia lebih kuat daripada saya. Banyak sekali. Ilmu Allah kan luas. Ya. Saya belajar kitab-kitab begini, alhamdulillah Allah mudahkan. Saya kira sudah paham. Ketemu seseorang yang nggak pernah nyantri, bahas begini, cukup dengan beberapa kata, selesai. Saya mikir, untuk apa aku sekolah selama ini? 12 tahun, S1 sampai S3, SD sampai SMA juga 12 tahun. Berapa tahun tuh? 28 tahun ya Rob. Tapi kemudian saya ambil hikmahnya. Ilham itu turunnya sama Kiai. Tapi ketika ada input, outputnya ini akan penting sekali. Output itu adalah pilihan kata dalam mensyarah, dan itu bergantung kualitas kita sekolah. Mohon maaf ya, kalau kita matang dalam akidah, terutama akidah Ahlussunnah, ini yang dulu pernah terjadi pada murid Abah Anom. Jadi ada salah satu murid beliau itu membuka kajian tarekat tasawuf di TV, dulu TPI. Diproteslah oleh wakil-wakil talqin yang lain. Laporlah ke Abah Anom. Qaddasallahu sirra. Apa kata beliau? Kalau yang bukanya yang ahlinya nggak apa-apa. Maksudnya apa? Kalau yang buka kamu yang gawat, kalau yang buka ahlinya nggak apa-apa. Ayat yang tadi Kiai bacakan itu ayat favorit saya, dan diijazahkan guru kami dulu untuk bacanya 3, 5 atau 7 kali atau sekali ba'da sholat.
Biasanya kami baca ba'da zikir, tawajjuh, itu laqad ja'akum. Ya, di ujung ayat wabil mu'minina raufur rahim. Allah menyebut Nabi Muhammad SAW dengan namanya, yaitu Rauf dan Rahim. Benar nggak? Allah nggak takut kok. Kenapa kita takut? Makanya inilah rahasia kenapa ayat ini sulit dulu muncul. Bukan sulit muncul, dia sudah ada. Tapi Sayyidina Utsman dengan pimpinan proyek pengumpulan mushaf Zaid bin Sabit itu hafal ayat ini. Cuma dia nggak punya saksi. Ditunggulah sehari 2 hari, yang datang bahas ayat yang lain. Surat At-Taubah ini belum lengkap. Nunggu saksi. Tahu-tahu datang orang yang bergelar syahidani, dzus syahadatain, orang yang bergelar 2 saksi. Namanya Khuzaimah bin Sabit, yang dulu waktu Nabi membeli kuda, membeli hewan di pasar, masih ingat hadisnya riwayat Nasa'i. Terus itu yang jual Arab Badui, bisa orang Arab Badui sampai sekarang begitu. Sekarang ngomong apa, besok bukrah yataghayyar, besok lain lagi. Benar enggak? Ya, antum paham sedikit lah kalau pernah bermuamalah dengan orang-orang Arab. Enggak semua Arab ya, tapi Arab Badui. Nabi udah beli murah. Tiba-tiba ada yang nawar setelah beberapa menit lebih mahal. Nabi mau ambil, kata orang Arab Badui, ente kenapa ambil? Loh, kita kan sudah tadi transaksi. Enggak ada cerita, kan belum kamu ambil. Akhirnya Nabi, disitulah Nabi kemudian bertanya kepada orang di pasar, "Hei, orang-orang di pasar, adakah yang jadi saksi untukku bahwa aku tadi sudah deal dengan Arab Badui ini?" Enggak ada. Tiba-tiba dari ujung pasar ada orang datang, namanya Khuzaimah bin Sabit. Dia mengatakan, "Saya saksinya ya Rasulullah bahwa orang Arab Badui ini sudah deal, baru diserahin." Bubar, Nabi tanya, Khuzaimah, bukannya engkau tadi tidak hadir? Ya, tapi kan aku di pasar. Kira-kira begitu. Kalau engkau yang berbicara wahai Rasulullah, enggak perlu saksi. Maka Nabi kasih gelar dia, satu orang dihitungnya 2 saksi. Ketika laqad ja'akum ini belum diinput masuk ke mushaf, datang Khuzaimah bin Sabit mengatakan, "Saya hafal ayat ini bahwa ini dari Quran surat At-Taubah." Langsung dimasukin. Kenapa? Ketika tim anggota lain mengatakan, "Saksimu mana?" 2 orang. Kata Utsman, "Gak usah. Dia dihitung Rasulullah 2 saksi." Langsung ditulis. Ternyata ayat itu luar biasa berat. Raufun Rahim. Itu pertanyaan saya, Kiai. Seandainya ayat ini berbahaya bagi orang awam, kenapa dikeluarin? Azim nama Allah bukan? Kenapa disebut di Quran wa innaka la'ala khuluqin azim? Seandainya berbahaya untuk orang awam, kenapa dikeluarin? Ya kan? Berarti umat Islam itu nggak usah khawatir. Umat Islam itu sudah beres tauhidnya. Hamba ya hamba, Allah ya Allah, selesai. Nggak akan pernah hamba jadi Tuhan, Tuhan jadi hamba. Nggak usah gitu deh Kiai. Santri Kiai ini ngapalin yang Kiai apal, dia jadi seperti Pak Kiai enggak kan? Cuma mirip tapi beda. Ya, ada orang mau niru Pak Kiai, dia jadi Kiai enggak? Enggak. Saya pinjam sarung Kiai sebulan. Setelah sebulan jadi punya saya enggak? Bolehkah saya klaim bahwa itu punya saya? Ditutup aja biar suaranya kayak gitu. Ya, gerah-gerah dikit boleh lah. Maka dalam Ibnu Athaillah disebutkan bahwa jangankan engkau mengklaim kepemilikan Allah jadi milikmu, engkau klaim punya makhluk jadi punyamu aja tidak boleh.
Apalagi ada seseorang mengklaim hamba Allah jadi Tuhan, atau hulul kepada Allah, atau itihad kepada Allah, itu mustahil. Kalaupun ada, paling itu kalimat-kalimat gombal, seperti kiai ngomong ke kekasih, engkau belahan hatiku. Itu itihad tuh kiai. Dalam ilmu akidah itu syirik, itu bukan batil itu. Tapi dalam bab cinta tidak kena hukum akidah. Ya kan? Mana babnya? Karena hubbuka syai' yu'mi wa yusim, kan gitu di hadis Abu Daud, walaupun hadisnya dhaif, tapi maknanya sahih. Cintamu membuat engkau buta dan tuli. Orang dicinta begitu. Disitulah saya paham kenapa Al-Hallaj dan Syekh Siti Jenar ini dimaafkan. Walaupun secara adab Al-Muhammadi kena. Nabi Muhammad kan gak pernah bilang anallah ya kan. Maka secara adab Al-Muhammadi mereka melanggar adab. Makanya yang mahkamah untuk mereka yang pantas para aulia, bukan fuqaha. Yang membuat mahkamah untuk Syekh Siti Jenar siapa? Para aulia bukan? Aulia, maka udah beres sudah. Para wali di Jawa kemudian mengadili Syekh Siti Jenar. Mereka ngerti yang dirasakan Syekh Siti Jenar. Karena dia kelewat, adabnya kena. Yang boleh yang cuma dikatakan di Quran. Di Quran menyebut bahwa Rahim, Rauf, sifat Allah, nama Allah dilekatkan ke Nabi Muhammad, itu boleh. Maksudnya apa? Engkau tidak akan faham rahimnya Allah jika tidak melalui rahimnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau tidak akan faham raufnya Allah kecuali engkau fana dalam hubbu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fana dulu pada beliau, baru faham. Habislah diri dalam nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kita ngerti. Oh, Rahman Rahim Allah itu apa? Malam yazub lam ya'rif. Itu sebabnya sufi-sufi itu gak ada benci dalam kamus hatinya, gak ada sama sekali. Bagaimana dengan kejadian umat Nabi Isa? Umat Nabi Isa ini ada di sini ya. Kita buka aja ya, biar enak bacanya, biar jelas tuduhan orang kepada beliau nggak benar. Ya. Jadi beliau membagi ada beberapa kelompok orang menyembah Allah. Silakan nanti dibaca di rumah bab 63 Fisairil Adyan wal Ibadat wa Nuqtatu Jami'il Ahwal wal Maqamat. Lalu dia sebutlah bahwa makna la ilaha illallah, la ilaha ini bukan makna kalam. Maka ahli kalam uskut ente ya, maksudnya begitu. Maksudnya jangan bahas ini dengan kalam, ini bab zauq. Oke, kita buat garis. Saya juga ahli kalam, Mbak. Doktor saya doktor kalam. Ini saya boleh ngomong. Ya, bukan tafakhur, bukan sombong. Tapi tasyakur, tahadus bin nikmah. S1, S2, S3 saya akidah falsafah. S3 saya tentang akidah salafi, S2 saya akidah sufi. S1 akidah Ibn Arabi. Tapi di S1 saya juga ngambil hadis dan mengajar hadis. Alhamdulillah aksar min 10 sanawat, alhamdulillah. Lalu mengajarkan ilmu akidah 7 tahun, hitung aja. S1, S2, S3 akidah filsafat. Akidah filsafat dulu 3 jenis, akidah filsafat tasawuf. Selama 12 tahun kami bergelimang dengan itu. Insya Allah kalau ada orang zindik ngaku wali, insya Allah ketahuan di mana kezindikannya. Ada orang pakai sorban tebal-tebal terus ngomong makrifat, tapi dia bukan wali Allah, ketahuan dia bukan wali Allah. Nanti kelihatan dari kalamnya, karena al-hukmunya nanti fi kalamnya. Ada orang pakai baju biasa, compang-camping, tapi dia alul azwaq, ketahuan, gak bisa dihindari. Ini berkah
ngambil ilmu-ilmu yang kemarin itu, yang zahir itu. Ya, insya Allah nggak usah khawatir, ya, nggak usah khawatir. Hitung aja, ya. Kita belajar berapa lama, kira-kira dengan begitu kita akan tahu orang itu penipu atau enggak. Tapi kalau baru belajar ya, muskilah. Saya sudah beberapa kali kok terjebak ikut aliran-aliran. Sebelum ketemu Syekh Hasan Hitu yang ngajarin akidah Ahlussunnah, sifat 20, Asy'ariyah, Maturidiyah. Semenjak saat itu insya Allah orang mau ngaku wali, ya kita bisa cek, kita bisa uji kewaliannya. Tapi menguji wali, hati-hati kalau dia beneran wali, ente kualat. Maka nguji wali bukan dengan menurut kamu, kalau benar kamu wali, gak begitu. Nguji wali itu badui namanya. Ya. Menguji wali itu gak mesti dengan berkalam. Karena ruh mengenal ruh, kolbu mengenal kolbu, akal mengenal akal, jisim mengenal jisim. Jangan kayak Arab Badui, kalau ente bener Rasul panggil pohon, gak begitu. Itu norak. Abu Bakar gak begitu, Umar gak begitu, Abu Zar gak begitu, Abu Darda gak begitu. Sahabat-sahabat utama gak ada yang begitu, yang norak-norak begitu gak ada. Kalau ente wali pasti tahu nama saya. Ya salah. Gak ada begitu wali. Ya, itu namanya mencari keramat. Mencari keramat beda dengan mencari ma'rifat. La ilaha illallah versi akidah, la ma'buda illallah. Khalas. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu kan garing begitu. Itu makanan akal. Kita butuh rasa. Maka ulama-ulama kita kemudian menambahkan la maujuda bihaqqin illallah, la maqsuda bihaqqin illallah, macam-macam. Lain dengan imam ini. Imam ini dia punya jalan pintas. Tapi kata dia, jalan pintas ini berbahaya. La ilaha illallah, la nafiyah lil jins. Maka apapun, kullu ma'bud fil alam itu ilah. Kata dia. Cuma ilah yang dia sembah baru sifatnya juz'i. Ada yang hanya menyembah zatnya, ada yang menyembah sifatnya, ada yang menyembah namanya, ada yang menyembah nurnya, ada yang menyembah cuma satu namanya. Kalau yang menyembah satu namanya nak Rozak, itu paling banyak di Indonesia tuh. Ya. Ya, makanya dukun-dukun yang bisa ngasih ijazah jimat pelaris tuh laku. Laku bener. Yang kedua, ini Syafi. Orang yang nyembah sosok karena terlihat ada nur syifa pada dirinya banyak sekali. Padahal orang itu cuma mau dokter ataupun alternatif dukun, sama aja. Kita harus adil dong, Kiai. Orang menyekutukan Allah dengan dokter, dengan menyekutukan Allah dengan dukun sama aja. Sama nggak? Kenapa sekarang yang kena cuma dukun doang? Ya, dukun protes dong. Seharusnya di demo juga tuh para dokter ya. Dulu mana ada sekolah kedokteran, maka orang datang cari dukun karena dukun tuh ngerti herbal, ya kan? Sekarang dukun sih ingatnya yang horor-horor itu, padahal dukun bisa herbalis, bisa positif lah, ya. Kayaknya beberapa kiai di depan saya ada yang produk dari dukun beranak nih, ya kan? Syirik nggak tuh? Kan enggak. Ada dukun herbal, ada dukun kebatinan. Nah ini kebatinan ada dua juga. Ada Muhammadi, ada Iblisi. Nah, yang Iblisi ini baru syirik, yang Muhammadi enggak. Kan main tiup-tiup juga, sama. Tekniknya sama, sama-sama minta nama Allah. Bedanya ini dengan izzah, ini dengan rahmah. Kalau yang izzah, dia menyekutukan Allah dengan iblis. Kalau rahmah, dia fana fi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah versi beliau, semua yang orang sembah di alam, tiadalah yang dia sembah itu kecuali ujungnya adalah Allah. Ini menurut Al-Jili, maka dia dibuli. Kadang yang bully nggak paham ilmu zauq. Kalau kita mengartikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, lamnya lam apa? Kita kan kebanyakan lam ta'lil, agar. Kalau bagi beliau enggak, itu bukan agar.
Bisa diartikan dengan terjemahan apa lagi lam itu, Kiai? Liya'budun. Takkid. Oh, itu keren, saya suka itu, Kiai. Sungguh untuk menyembah aku, jadi hambaku. Maka mau jin mau manusia, apapun yang disembah, kata beliau nih, sungguh dia sedang menyembah Allah. Cuma nyembahnya nggak sempurna. Yang sempurna, kata beliau, cuma ummah Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika saya mengatakan Nabi Isa itu, ketika umatnya memandang bahwa yang terpandang adalah Allah, berarti dia nggak musyrik dong. Dia nggak lihat Nabi Isa kok. Ini nggak usah panik-panik. Ketika kiai sujud menghadap Ka'bah, itu nyembah Ka'bah nggak? Itu nyembah Allah. Lebih mulia mana? Ka'bah atau Nabi? Jadi ketika mereka, nggak usah mereka dulu, di Quran, wa iz kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Mereka sujud ke Nabi Adam. Itu karena mereka sujud ke zahir Nabi Adam atau mereka melihat apa pada Nabi Adam? Kan ayatnya dekat, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Inilah yang saya dapat dari beberapa orang yang unik-unik itu. Setiap terjadi tajalli, itu hamba pasti sujud. Kita kan ngira ru'yatullah itu kita gini-gini ma Allah mana gitu ya. Ya. Karena ayat hadisnya begitu, satarawna rabbakum kama tarawna syamsa bila sahab, kama tarawna al-qamar fi lailatul badr. Engkau akan melihat Allah seperti melihat matahari tanpa halangan awan atau bulan di malam purnama. Yang terbayang oleh orang-orang mujassimah melihat Allah begini, itu mujassim namanya. Bukan itu maksudnya. Kalau di hadis syafaat itu pertemuan Nabi Muhammad dengan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan apa? Sujud, beliau sujud. Baru ngasih syafaat. Jadi tajalli Rabbina ketika terjadi pada hamba, si hamba pasti sujud. Dan kami pernah hadir di salah satu seorang yang menurut saya dia mengenal Allah. Pas bahas tentang ma'rifat nama Allah, sifat Allah, zatullah. Tiba-tiba dia langsung sujud di depan dan semua yang hadir itu langsung bersujud kepada Allah. Semua merasakan tajalliat itu. Baru kami faham hadis syafaat bahwa Nabi sujud itu. Nah, di sini beliau sebutlah ada ini orang-orang non-muslim nggak boleh tersinggung ya. Ada Majusi, ada Sanawi, ada falasifah. Para filosof menyembah namanya. Namanya Allah zahirkan. Boleh dibuka lagi? Allah tajallikan pada nujum, bintang. Maka para filosof dulu di kampung yang dulu Ibnu Taimiyah berasal dari sana, Harran, yang dulu Sayyidina Ibrahim pernah ngerjain mereka, lalu mengatakan melihat bulan, kayaknya ini Tuhan nih. Pas terbenam, la uhibul afilin. Nah, itu kampung Harran namanya. Negeri Harran. Mereka menyembah, jadi filosof di sana menyembah bulan, bintang. Rasi-rasi bintang, Sagittarius, apalagi Gemini, Sagittarius, tak terurus. Taurus ya. Itu ada tajalli nama Allah pada bintang. Makanya orang kalau di Arab jahiliyah, mereka mengatakan mutirna binau'i kada, bukan nau'i. Ini hujan karena rasi bintang itu, kata orang Arab dulu. Nabi kan larang ngomong begitu. Orang yang mengatakan begitu, dia sedang menyembah nama Allah, tapi itu belum sempurna. Kelompok Sanuwiyah, ada namanya Sanuwiyah, mereka menyembah nafsiyah Allah. Majusi hanya menyembah ahadiyah Allah. Ada lagi Hayuli. Nah, ini kita lihat Brahmana. Brahmana ini kelompok nggak ada Hindu ya. Agama Hindu tuh nggak ada. Hindu tuh India. Dulu itu yang ada cuma Brahmana. Kenapa tidak ada agama Hindu menurut kitab ini? Karena mereka punya strata. Yang boleh beragama itu cuma kalangan Brahmana. Ya. Walau alam ini silakan orang Hindu kaji dan kritisi dia kalau emang beda ya. Tapi Hindu tidak meyakini ada nabi.
Rasul. Jadi mereka ya'budunallah mutlak. Mereka langsung saja kepada Allah. Ini ngelewatin Wahabi nih. Kalau Wahabi kan ke Nabi. Langsung saja ke Rasulullah. Langsung saja ke Allah. Mirip-mirip sih ya. Tapi beda. Ntar marah lagi mereka ya. Tapi kalau Wahabi masih yakin ada Rasul dan Nabi. Kalau mereka enggak. Mereka enggak yakin ada Rasul dan Nabi. Masih mending Wahabi lah ya. Mereka meyakini alam semesta ini ciptaan Allah, sama dengan kita, tapi tidak meyakini ada Rasul. Yahudi, mereka ini lengkap persis kayak kita. Hanya ada satu aja. Ya. Mereka ini nggak percaya ke Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau Nasrani, fa innahum aqrabu min jami'il umamil madiyah ilal haqq. Umat Nasrani paling dekat daripada umat yang lain itu kepada Allah Ta'ala dibandingkan umat yang lain, bukan umat Nabi Muhammad SAW. Saya nggak tahu, ini bukan Nasrani yang di Indonesia ya. Ini Nasara yang dimaksud umat langsungnya ya, Hawariyunnya barangkali ya. Tapi kemudian ada perkembangannya. Fahum dunal Muhammadiyin, mereka di bawah Muhammadiyin ya. Dia juga bahas ternyata tentang yang di Quran. Di Quran itu Innallah salisu salasah itu siapa aja? Beda loh dengan sekarang Katolik dan Kristen. 3 oknum itu apa jadi Quran? Allah, Bunda Maryam, Isa. Kalau sekarang Tuhan Bapa, Roh Kudus, Isa. Ini yang disebut. Wasababu annahum talabullah ta'ala, mereka mencari Allah, menuntut Allah, fa'abaduhu, mereka menyembah Allah fi, dalam 3 oknum, fi Isa wa Maryam wa Ruhal Kudus. Summa qalu bi'adami min tajzi'ah, lalu mereka mengatakan ini tidak berpisah, ini satu. Summa qalu biqidamihi ala wujudihi fi muhdath Isa. Tapi mereka mengatakan wujud Allah itu qadim dalam kebaruan Isa. Kekodiman Allah berada pada kebaruan Isa. Ini pemahaman siapa? Menurut siapa? Pemahaman Al-Jili terhadap Nasrani. Tapi ternyata banyak juga yang protes terhadap ini. Kami nggak begitu kok. Nah, itu urusan mereka nanti. Nah, dia bahaslah situ tentang salasah aqanim. Silakan nanti para kiai kaji kembali di sini. Ada kalimat di sini, fayashhaduna Allah Ta'ala fi nafsihim fayuhidunahu 'alal itlaq. Mereka menyaksikan Allah di dalam diri mereka. Mereka itu siapa tadi? Siapa aja yang disebut mereka tadi? Isa, Maryam, Ruh Kudus. Ya, Ruh Kudus ini bisa jadi Jibril, bisa juga bukan. Nggak tahu kita maksudnya Roh Kudus ini siapa kan. Ntar marah juga mereka kalau kita terjemahin. Tapi yang penting kalimat ini perlu digarisbawahi. Fa yashhaduna Allah fi nafsihim. Mereka menyaksikan Allah pada diri mereka, maka mereka sembah. Ya. Tapi ingat, ini lain yang dengan apa yang dulu pernah saya bahas. Bahwa siapa yang menyaksikan Nabi Isa dan dia menyaksikan Allah padanya secara mutlak sifatnya, asmanya, maka dia benar-benar nyembah Allah. Dia tidaklah disebut musyrik. Karena dia nggak lihat Nabi Isa kok. Sama kayak kita sujud ke Ka'bah, yang kita lihat kan bukan Ka'bah, yang kita lihat itu kebesaran Allah. Kan beda. Ya, sama dengan para malaikat sujud ke Nabi Adam, kan bukan nyembah Nabi Adam. Ya. Hormat itu tafsir. Ini sujud dengan hormat lain. Sujud. Kalau cium tangan kaki itu hormat, tapi kalau sujud apa dong?
Berarti Ka'batullah dulu Sayyidina Adam. Sayyidina Adam lah Ka'bah di zaman itu, Ka'batul Ilm. Kan Ka'bah itu ada Ka'bah Zahir, ada Ka'batul Ilm. Itu penjelasan umumnya. Saya yakin kalau para kiai nggak akan pusing bahas ini, paling panas-panas dikit. Oh ini bahaya dibahas. Loh kalau nggak dibahas kitabnya udah keluar kok. Kalau kiai nggak bahas sekarang, siapa yang mau bahas? Mau dibiarin orang-orang yang menurut antum zindik itu bahas? Mau dibiarin orang-orang yang nggak ngerti akidah Ahlussunnah bahas? Enggak, mesti kita kawal ini. Mesti kita kawal. Ini ada teks, silakan percaya atau tidak. Mungkin ada yang mengamalkan tarekat Tijani di sini. Dalam kitab Bulughul Amani disebutkan nukilan dari Abul Abbas Al-Mursi yang juga barangkali ini ada di Lataiful Minan ya. Abul Abbas Al-Mursi mengatakan wali-wali Allah itu adalah tajalli nama dan sifat Allah. Jika Allah bukakan hakikat mereka di depan orang awam, mereka fa'abaduhu, mereka akan nyembah dia. Tapi bukan nyembah wali, dia nyembah Allah. Contohnya apa? Jika dibukakan ilmu syifa saja pada siapa yang dulu punya batu itu di zaman di Kediri itu, orang datang kan nyari dia. Dan para kiai sebenarnya Allah sedang bukakan pada diri para kiai semua ini, yaitu nur tajalli al-alim. Makanya santri cium-cium tangan semua kan? Tuh, syirik nggak mereka tuh? Apakah mereka menghormati kita? Kan enggak. Mereka menghormati pancaran ilmu Allah pada diri kita. Pancaran ini nggak usah dibayangkan gini kan, Allah bukan jisim. Ini kaidah, silakan cari kitab Ibnu Labban. Ibnu Labban ini nulis tentang asma-asma Allah, murid dari Al-Mursi. Murid Abdul Al-Mursi semasa dengan Mu'tazilah. Apa kata dia? Kalau engkau telah faham bahwa Allah bukanlah benda, maka jika disebut yadun, disebut istawa, disebut nuzul, disebut tajalli, enggak ada masalah. Kalau wajah rabbuka wal malaku soffan soffa, jaa itu gimana? Dia kalau datang yang takil enggak? Pindah-pindah enggak? Itu kan kita. Allah kan bukan jisim, yang takil itu jisim, Allah bukan jisim. Maka tidak ada namanya Allah nyatu pada Nabi Isa, nggak ada. Allah nyatu pada Nabi Muhammad, nggak ada. Kan nggak ada di Ahlussunnah, nggak mungkin. Gimana mungkin Allah yang qadim nyatu pada yang hadis? Beres sebenarnya akidah kita. Cuma orang kan pengen cari-cari kesalahan aja, Kiai. Buka kitab Ar-Risalah Kusyairiyah, Imam Junaid ditanya, apakah tauhid itu? Kata beliau apa? Ifradul qidami anil hudus. Engkau mampu membedakan, mengesakan mana yang qadim, mana yang hadis. Kalau sudah beres di situ, makanya Junaid tidak pernah mengkafirkan Halat, cuma bilang akhir kamu adalah darah, cuma gitu doang. Tapi dia nggak mengatakan ente zindik. Kenapa? Nah nanti orang ahli zahir pasti menyalahkan kamu. Ibnu Arabi di akhir hayatnya dia digebukin sampai sakit, disitulah dia mati. Abulung, Datu Abulung di Banjar kan sama juga, dihukum ya, Syekh Abdul Hamid sama juga. Insya Allah Kiai, kalau selama kita masih ngaji hadis ya, masih ngaji akidah Asy'ariyah, ngaji fikih mazhabi, aman lah insya Allah ya. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Kita nggak akan pernah keluar, terutama saya pribadi, dari manhaj tasawuf Imam Ghazali. Dan menurut saya Al-Jili ini sedang mengambil salah satu sisi dari Ghazali, yaitu kitab Kimia Us-Sa'adah dan Mishkatul Anwar. Ini yang dikembangkan oleh beliau, jadilah kitab ini. Dan ini sudah sangat ringkas. Tapi sepanjang kita memandang kitab-kitab tasawuf yang ada, ini paling sistematis. Namun tidak cukup hanya dengan kemampuan membaca yang baik, mesti ada pembimbing rohani. Maka sampai sekarang saya selalu haus berguru, walaupun kata orang udah nggak ada lagi sekolah setelah doktor ya, tapi kita masih punya mursyid, dan mursyid saya banyak ya.
tadi yang saya sebut, ada orang gaya-gayaan jadi wali. Kita cek aja dulu, tungguin aja sampai dia berkalam-kalam. Oh, ini bukan wali, ketahuan. Enggak, istafti kolbak, cukup tanya kolbumu, nanti Allah ilhamkan lewat kolbu. Sama dengan orang aku, saya nggak ngerti, saya nggak punya ilmu, tapi dari awal dibicara sampai akhir bicara ma'rifatullah, ma'rifat Ahmad Nur Muhammad, kita jadi tahu dia wali. Nggak bisa nyamar mereka. Jadi insya Allah kita tetap istiqomah di akidah Ahlussunnah, mazhab Syafi'i dan manhaj tasawuf Imam Ghazali. Ya. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.